Sekali lagi, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Yehehe. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang di belakang belum tepuk tangan, sama-sama tepuk tangan, berikan sorak-sorai. Haleluya. Kembali pada pagi hari ini, ya Tuhan, bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu, maka kami datang untuk merendahkan diri kami. Kami bersyukur kalau Engkau telah menghantar kami tiba di penghujung daripada minggu ini. Kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih sayang-Mu. Oh, ya rala matakarala matur, ya rala masiki, rala bara 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 bara. Dan kalau kami ada sebagaimana kami ada, maka kami akui semua itu bukan oleh karena kuat atau gagah kami, tapi oleh karena kasih dan karunia-Mu yang besar ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur dan kami bersyukur. Saudara, mari buka kedua tangan saudara, naikkan ucapan syukur. Katakan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setia-Mu. Terima kasih buat kasih dan karunia-Mu. We thank you and we thank you, Lord. Hallelujah. Gloria la masandi.
Mari angkat. Oh, ralabasi ya, sembah kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pujian kami hanya untuk-Mu. Oh, ya we bless you and we bless you, Lord. Sembah, dia sembah. Sebagaimana Engkau memimpin kami di sepanjang minggu yang telah berlalu, maka kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk kembali berjalan bersama-sama dengan kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu. Pegang kami, dan jangan pernah lepaskan. Urapi kami ya Tuhan. Engkau yang menerangi kehidupan kami dengan terang daripada wajah-Mu dan yang memberikan kami damai dan sejahtera. Penuhi kami dengan kebenaran-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, shalom saudara. Shalom adik kecil.
Nah, pagi hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Nah, kita akan lihat dari 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6. Nah, jika Bapak Ibu telah menemukan, mari kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, jika kita telah mendapatkan, mari kita baca. Dan kita baca dengan suara yang keras, 2, 3. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Bisa katakan amin? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ini itu adalah suatu cerita yang menceritakan kepada kita kerinduan daripada seorang yang bernama Daud untuk kemudian dekat dengan Tuhan. Kalau Anda melihat kemudian Alkitab, maka Alkitab mencatat bahwa Daud itu disebut adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. A man after my own heart, said the Lord. Seorang itu yang kemudian, saudara, sangat dekat dengan hatinya Tuhan. Dan orang yang sangat mengerti apa yang ada di dalam hatinya Tuhan. Pada waktu zaman Saul memerintah, maka Alkitab mencatat, saudara, secara bangsa Israel itu tidak begitu memperhatikan Tuhan. Karena tabut perjanjian Allah yang merupakan lambang daripada kemuliaan Tuhan, saudara, yang adalah tempat di mana Tuhan hadir untuk berbicara dengan umatnya. Nah, tinggal di suatu kota perbatasan antara Israel dengan Filistin, yakni ada di kota Kiryat Yearim. Sedangkan Saul dan kemudian penggantinya Daud, saudara, ada di ibu kota dan mereka tinggal di kota kudus Yerusalem. Nah, pada waktu Daud memerintah, maka Daud berkata, tidak baik kalau kita kemudian membiarkan tabut Tuhan itu hanya menjaga di perbatasan. Tetapi kita kemudian ada di tempat yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu Daud memiliki satu kerinduan untuk membawa kembali tabut perjanjian Allah ini kemudian masuk ke kota Daud. Maka apa yang terjadi? Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang pertama Alkitab mencatat, tolong ditayangkan ayat-ayatnya. Maka Daud kemudian mengumpulkan 30.000 orang-orang pilihan. Yakni, saudara, orang-orang Israel yang memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Dan Daud memilih mereka untuk menghormati Tuhan. Dan mereka mulai membawa tabut perjanjian Allah dari Kiryat Yearim menuju ke kota Daud. Diiringi dengan seluruh pembesar-pembesar yang dipilih oleh Daud sendiri. Nah, mereka menaikkan tabut perjanjian Allah itu di atas kereta yang ditarik oleh lembu yang masih muda. Dan pada waktu tiba di tempat pengirikan, maka kereta itu jatuh ke dalam lubang. Dan kemudian tabut perjanjian Allah ini, saudara, ya, seolah-olah ingin melompat keluar dari kereta yang kemudian mengangkutnya. Maka Usa, anak daripada Imam Abinadab, mengulurkan tangannya atas tabut itu. Dan pada waktu Usa menjamah tabut itu, maka Usa pada waktu itu disambar oleh Tuhan. Dan Usa mati, dan tempat itu disebut sampai dengan hari ini adalah Peres Uza.
Pada waktu Daud melihat itu, maka ayat yang ke-8 mencatat, Daud menjadi marah dengan Tuhan. Dan kemudian kemarahannya berubah menjadi ketakutan di dalam ayat yang ke-9. Daud berkata, bagaimana mungkin kami dapat menghandle kemuliaan Tuhan ini? Bagaimana mungkin kami dapat kemudian menghandle hadirat Tuhan ini? Karena siapa saja yang pegang, maka dia mati, saudara. Dan kemudian Daud memutuskan untuk menitipkan tabut perjanjian Allah ini di rumah Obed-Edom. Dan pada waktu kemudian tabut perjanjian Allah ini ada di rumah Obed-Edom, maka orang-orang kemudian memberikan laporan kepada Daud bahwa Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya oleh karena tabut Allah itu. Maka Daud kemudian mulai menyadari ada sesuatu yang salah yang dia lakukan, sehingga Tuhan itu begitu keras dengan dia. Maka pada waktu kemudian Daud itu mulai menyelidiki di mana letak kesalahan, maka dia menemukan, saudara, bahwa tabut perjanjian Allah itu tidak boleh diangkat dengan kereta. Tetapi Alkitab kemudian mencatat dengan teliti bahwa tabut perjanjian Tuhan itu harus diusung, dan yang mengusungnya ini adalah orang-orang Lewi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kemudian Daud menemukan kesalahannya, maka Daud mulai memperbaiki. Dia mulai mempersiapkan pengusung-pengusung, pengangkat-pengangkat daripada tabut perjanjian itu. Dan kemudian saudara, setiap kali pengangkat tabut ini melangkah 6 langkah, maka Daud mempersembahkan 2 ekor lembu, 1 lembu yang besar dan 1 anak lembu gemukan. Saudara, Anda bisa bayangkan, itu persembahan pengorbanan darah binatang dicurahkan hanya untuk kemudian saudara mengangkat kemuliaan Tuhan ini. Nah, pada waktu kemudian Daud berhasil untuk membawa tabut perjanjian Allah tiba di kota Daud, sehingga saudara, Daud bisa memuji dan menyembah Tuhan di Yerusalem 7 kali dalam 1 hari. Daud bisa mempersembahkan korban-korban ucapan syukur, korban-korban penghapus dosa, dan korban-korban lainnya di hadapan Tuhan. Maka kalau Anda membaca Alkitab dengan teliti, sejak dari tabut perjanjian itu ada di kota Daud, maka Tuhan membuat Daud berhasil dan beruntung dalam segala pekerjaannya. Saudara, dicatat dalam sejarah, tidak ada raja yang lebih besar daripada Daud. Salomo lebih besar dalam hal hikmat dan kekayaan, tapi dia tidak lebih besar daripada Daud. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya percaya pada waktu kemuliaan Tuhan ada di atas gereja ini, pada waktu kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan memberkati Daud, maka Tuhan akan memberkati kita semuanya. Anda akan berhasil dan beruntung. Tuhan akan mengangkat Anda naik dan tidak pernah turun. Anda menjadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Nah, tangkap baik. Saudara, banyak orang ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan pada waktu seorang itu buta dan dia melihat. Timpang dia berjalan, bisu dan dia berbicara. Kemuliaan Tuhan bisa dilihat pada waktu seorang itu dalam keadaan miskin yang tidak punya apa-apa, sama seperti Obed-Edom dan seperti Daud, kemudian diangkat oleh Tuhan ke tempat yang sangat tinggi. Kita merindukan kemuliaan Tuhan. Kita kemudian saudara inginkan kemuliaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau menyediakan punggung kita untuk kemudian mengangkat kemuliaan ini. Keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus itu adalah cuma-cuma. Tuhan memberikan kepada Anda gratis karena
apapun yang Anda miliki tidak bisa dipakai untuk menghapus dosa Anda. Itu adalah kasih karunia. Tetapi hidup bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Alkitab mencatat Anda harus kemudian memikul salib dan kemudian mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda, selama kita tidak kemudian mau membawa dan memikul kehadiran Tuhan dalam hidup kita, tabut itu dengan kekuatan yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki, dengan jabatan yang kita miliki, maka dengar, Anda hanya melihat kemuliaan Tuhan itu dari jauh. Tapi Anda tidak bisa mengalami kemuliaan itu dalam hidup Anda. Nah, kata kemuliaan di dalam Alkitab itu diambil dari kata bobot, kabot, yang artinya adalah weight, berat. Saudara, ya, banyak orang pada waktu kemudian melihat ada barang berat yang ada di depannya, maka saudara, maka kita kemudian menggunakan teknologi. Buat apa saya mengangkat beban yang ada itu? Bukankah lebih baik ada sapi, ada binatang yang kemudian bisa kita pakai untuk kemudian mengangkat beban itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berapa banyak beban yang ada dalam gereja? Dan biasanya kalau ada beban dalam gereja, maka kemudian saudara kita melihat siapa yang kita bisa suruh untuk kemudian mengangkat beban ini. Apa bedanya antara Tuhan Yesus dengan para ahli agama yang lain? Perbedaannya adalah orang-orang Farisi adalah orang-orang yang pandai untuk membebani orang-orang yang datang beribadah. Tetapi dia sendiri tidak mau mengangkat dan kemudian membawa beban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Alkitab ada satu tokoh yang dipakai oleh Tuhan yang menjadi contoh buat kita semuanya, di mana dimanapun dia berada, dia selalu rela untuk mengangkat beban. Siapakah dia? Mari kita akan lihat saudara. Kita buka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 49. Kita baca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, saya berharap ya Menteri Kelautan kita yang baru Ibu Susi, nah ini bisa mendapatkan message ini. Ya. Dan ini adalah message buat gerejanya. Perhatikan baik. Perhatikan baik. Saya sudah nubuatkan ini ya 3-4 tahun yang lalu saudara. Sebelum kabinet ini ada. Tapi hari ini saya mulai melihat bahwa semuanya itu mulai masuk penggenapan. Mari kita lihat. 14, 15, 2, 3. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Bisa katakan amin? Saudara, Isakar ini adalah salah satu daripada anak Yakub. Dan Isakar di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-22 disebut adalah salah satu penasehat daripada Daud, yakni orang yang mengerti rahasia waktu. Nah, dengar, kalau Anda diberikan suatu pengurapan untuk mengerti rahasia waktu, percayalah Pak, Anda akan dikejar oleh banyak orang. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi 5 menit kemudian. Isakar adalah orang yang mengerti season dengan luar biasa. Pada waktu Daud ingin berperang, maka Daud bertanya kepada Isakar. Pada waktu Daud ingin menabur, maka Daud bertanya kepada Isakar. Pada waktu Daud ingin membangun, maka dia bertanya kepada Isakar. Nah, mengapa Isakar memperoleh pengurapan yang luar biasa untuk mengerti rahasia waktu?
Pengkhotbah 3 berkata, selama kita masih hidup, ada waktu di mana kita tertawa. Ada waktu di mana kita menangis. Ada waktu di mana kita menggunakan pakaian pesta. Tapi ada waktu di mana kita juga memakai kain kabung dan menaruh abu di kepala kita. Dan Tuhan yang memegang rahasia tentang waktu itu. Dan hanya kepada satu orang Tuhan mempercayakan rahasia itu. Nah, kepada siapa Tuhan mempercayakan rahasia untuk melihat time frame, agenda yang ada pada Tuhan? Saudara, dia bukan orang yang pintar. Dia orang yang pada waktu lahir itu kemudian memiliki karakter seperti keledai. Keledai beda dengan kuda. Keledai itu adalah binatang, saudara, ya, yang kegagahannya nggak seperti kuda. Kuda tinggi besar, dia pendek kecil. Kuda larinya cepat dan tangkas, keledai larinya nggak terlalu cepat. Dan mohon maaf Pak, ya, kalau seorang, nah itu kemudian dipanggil keledai, itu pasti tersinggung. Mengapa? Karena keledai bukan binatang yang pintar. Perbedaan antara Isakar dengan Ismail itu di sini. Ismail disebut a wild donkey, keledai yang liar. Tapi tidak demikian dengan Isakar. Isakar adalah a strong donkey, keledai yang kuat. Dan kemudian apa yang dia gunakan dengan kekuatan yang dia miliki. Setiap kali dia masuk dalam satu kota, dia masuk ke dalam satu gereja, dia masuk dalam satu komunitas, maka dia menyediakan punggungnya untuk kemudian mengangkat. Dan kemudian tanpa diminta, tanpa kemudian diperintah, saudara, maka dia mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu Tuhan melihat ada orang yang mau menyediakan punggungnya untuk mengangkat. Apa yang terjadi? Saudara, Tuhan tidak berhutang. Anda lihat berkat yang dimiliki oleh orang ini. Mari kita buka Ulangan pasal 33 ayat 18 sampai dengan 19. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tentang Zebulon ia berkata, bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta benda yang terpendam. Garis bawah ini. Nah, ayat 19 jangan dimatikan, perhatikan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengar. Gereja yang akan dipakai oleh Tuhan pada hari-hari terakhir bukan gereja yang memiliki pembicara-pembicara yang hebat. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Gereja yang akan dipakai oleh Tuhan pada hari-hari terakhir bukan gereja-gereja yang memiliki pembicara-pembicara yang hebat di mimbar ini. Mengapa? Karena Alkitab mencatat orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa-bangsa, orang-orang lain untuk naik ke atas gunung Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan adalah orang-orang yang seperti Isakar, yaitu orang-orang yang mau mengangkat beban. Terlalu banyak orang pintar, terlalu banyak orang fasih lidah. Tetapi hari-hari ini orang ingin melihat buah. Pada hari-hari terakhir, Tuhan tidak melihat karisma yang dimiliki oleh seorang, tapi Tuhan ingin melihat buah daripada seseorang. Dan buah itu muncul apabila Anda bersedia untuk mengangkat beban yang ada. Pada waktu Anda menjadi teladan, pada waktu Anda menjadi contoh, maka apa yang terjadi? Orang-orang akan berkata, kami tidak akan ikut yang fasih lidah. Kami tidak ikut orang yang tidak punya buah dalam hidupnya.
Tapi dia telah menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang selalu mau menanggung beban. Maka Alkitab katakan, orang yang seperti ini, gereja seperti ini akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa naik ke atas gunung Tuhan. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya! Dan yang berikut, kepada orang yang mau menanggung beban, sekalipun kemuliaan Tuhan itu berat, sekalipun kemuliaan Tuhan itu membutuhkan begitu banyak persembahan. Nah, Daud tetap mengangkat beban itu. Dengan kekayaan yang dia miliki, dengan jabatan yang dia miliki, dia merendahkan diri dan dia menari di hadapan Tuhan. Dan Daud mengangkat beban itu. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan melihat ada di antara kita yang bersedia melayani bukan untuk penghidupan. Melayani bukan karena ada target tertentu. Tapi kita melayani karena kita ingin menanggung beban, mengangkat salib yang Tuhan percayakan kepada kita dan mengikuti Dia dalam keadaan yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan hadiah yang lain kepada Isakar. Ingat, Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati keturunanmu dengan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Land of milk and honey. Pak, Tuhan tidak pernah janji memberikan kekayaan laut kepada Israel. Baca dengan teliti. Tuhan tidak pernah janji itu. Ulangan 11. Tuhan menjanjikan untuk memberkati mereka dengan tanah yang berlembah-lembah dan yang berbukit-bukit, yang memperoleh air sebanyak hujan yang turun dari langit. Tuhan tidak pernah berbicara hidden treasure in the sand. Gak ada itu yang namanya harta kekayaan yang tersembunyi dalam pasir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengar. Ayat ini sangat cocok buat Indonesia. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, Pak. Bagaimana cara kita bisa kemudian mengolah kekayaan yang ada dalam laut, kelimpahan yang ada dalam laut. Kelimpahan dalam laut dipercayakan bukan kepada orang yang pintar, bukan kepada orang yang fasih lidah, tapi Tuhan akan percayakan kepada orang yang mau menanggung beban. Saya percaya pada waktu kemudian kita mau mengangkat beban dan berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan bukakan tingkap-tingkap langit. Dia akan berkati Anda dengan kekayaan laut. Dia akan berkati Anda dengan kelimpahan yang bukan dari tanah ini. Saya berdoa biarlah Anda diberi berkati. Bukan hanya dari kekayaan tanah. Laut memberkati kita. Gurun memberkati kita. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan. Kau turun tangan. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya.
Saya akan tutup. Berapa banyak Anda yang mau menanggung beban? Nah, saya akan tutup dengan Maliahi pasal yang ketiga. Mari kita lihat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, mari kita lihat sama-sama ya. Sudah banyak yang tersenyum, saudara. Puji Tuhan, ya. Sini tersenyum, sana juga tersenyum. Puji Tuhan. Kita lihat ya. Ayat 10 sampai dengan 12, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bisa katakan amin? Nah, Bapak Ibu, ya kalau mau berikan tepuk tangan, silakan tepuk tangan, saudara. Haleluya. Gini, hari-hari ini ya ada dua kubu yang kemudian berkata perpuluhan itu ada di perjanjian lama dan kemudian tidak perlu di perjanjian baru. Tapi ada kubu yang berkata bahwa perpuluhan itu adalah persembahan yang paling minim yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga dua kubu ini bertengkar sampai dengan hari ini. Even di GBI sendiri, ya, ada kemudian tim pengajaran yang mengajarkan tidak ada perpuluhan dan di gerejanya tidak ada perpuluhan. Nah, jemaat bebas untuk memilih. Saudara, pada suatu hari saya memperoleh suatu penglihatan ya yang disebut open vision. Nah, pada waktu saya kemudian memperoleh penglihatan ya dalam keadaan sadar, saudara. Bukan dalam keadaan mimpi, dalam keadaan sadar. Nah, saya melihat kemudian Tuhan itu berbicara. Tuhan ini berbicara kepada Adam. Tuhan berbicara kepada Adam gini, Adam, ya, saya dengar suara itu, saudara. Semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan. Kecuali satu. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu jangan kamu makan. Karena kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, saudara, kata mati dalam Alkitab, di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-9, maka orang yang dihukum dengan penghukuman kekal, mereka adalah orang-orang yang kemudian dijauhkan daripada hadirat Tuhan. Sehingga, saudara, kalau kita kemudian mati dalam Tuhan, maka kita akan kembali ke rumah Bapa. Kita akan dekat dengan Bapa. Tetapi kalau kita mati dan kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dijauhkan daripada hadirat Tuhan. Sehingga kalau Anda berbicara tentang surga dan neraka, saudara, yang paling pas adalah surga adalah tempat di mana kita dekat dengan Tuhan. Dan neraka itu adalah tempat di mana kita jauh daripada Tuhan. Nah, saya senang pada waktu saya lihat penglihatan itu, maka Tuhan ini memberikan banyak hikmat kepada kami. Tuhan kemudian berkata begini kepada Adam, Adam, selama kamu masih ingin tinggal bersama-sama dengan aku, jangan makan pohon itu. Karena kalau kamu makan pohon ini, maka kamu akan memperoleh jalan keluar untuk kemudian keluar daripada hadiratku dan kita akan berpisah selama-lamanya. Karena pada waktu kamu kemudian makan pohon itu ada dosa yang memisahkan kita berdua. Sehingga aku tidak bisa berjalan bersama-sama dengan kamu, aku tidak bisa kemudian bekerja bersama-sama dengan kamu. Kamu akan ada di sana dan aku akan ada di sini. Saudara, kita beribadah kepada Tuhan
yang tidak otoriter. Bukan Tuhan yang kemudian memaksakan kehendaknya atas kita semua. Dia memberikan kepada kita suatu kebebasan untuk memilih, free will. Anda mau percaya, Anda tidak mau mempercaya, itu urusan Anda. Anda mau berikan perpuluhan, Anda tidak mau berikan perpuluhan, itu hak Anda, itu uang Anda. Nah, tapi apa yang terjadi? Saudara, pada waktu kemudian Adam bertemu dengan iblis, iblis berkata begini, Adam, bukankah Tuhan itu berfirman kepada kamu, kalau kamu makan buah ini, kamu akan berubah seperti dia. Adam berpikir, iya ya, kalau saya makan buah ini, saya akan menjadi sama seperti Tuhan. Buat apa saya kemudian harus menjadi orang, menjadi pribadi yang tidak sama dengan dia? Pribadi yang dipenuhi dengan kemuliaan. Pribadi yang kemudian, saudara, menjadi pusat daripada persembahan surga. Adam kepingin seperti Tuhan. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat dengan sadar Adam mengambil ini. Pada waktu Adam mengambil, Adam dalam hati berkata, kalau saya makan ini, saya tidak perlu dia. Dan kalau kita berpisah, gak apa-apa. Karena saya akan seperti Tuhan, saya mengetahui hal yang baik dan hal yang jahat. Dan setelah Adam makan itu, maka ceritanya kita tahu, Adam berpisah dengan Tuhan. Nah, kitab Maliahi, nah ini Anda mesti mengerti. Kitab Maliahi ini adalah kitab yang terakhir daripada perjanjian lama. Kemudian setelah ini Tuhan tidak bicara. Ratusan tahun Tuhan tidak berbicara kepada manusia. Dan kemudian saudara, masa-masa itu disebut adalah masa-masa kegelapan. Dan setelah ratusan tahun Tuhan tidak berbicara, maka lahirlah Tuhan Yesus yang menjadi penyejuk daripada dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kitab yang terakhir sebelum Tuhan ngambek nggak bicara. Nah, Tuhan ini kemudian ngomong dari Maliahi pasal yang ketiga. Nah, kalau Anda baca ayat 10 sampai dengan ayat 12, nah maka Anda tidak mengerti spiritnya. Karena spirit daripada perpuluhan itu ada dalam ayat yang ke-7. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-7, ya. Nah, ayat yang ke-7 katakan begini. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku, kata Tuhan, akan kembali kepadamu. Siapa nenek moyang daripada orang Israel? Saudara, nenek moyang mereka adalah Adam. Yaitu pribadi yang dengan kesadarannya meninggalkan Tuhan. Dan dia berkata, aku tidak perlu Tuhan dalam hidup ini. Karena kalau pada waktu aku makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, aku akan sama seperti dia. Saudara, pada kitab yang terakhir, dengar baik. Tuhan merendahkan dirinya kepada manusia. Dan maafkan saya pakai istilah ini, Tuhan begging dengan kita. Tuhan ini berkata, kembalilah. Dari zaman nenek moyangmu, engkau cenderung menjauhi aku. Aku ini Bapa yang melahirkan engkau. Saat ini kembali. Kalau kamu kembali, aku akan kembali kepadamu, kata Tuhan. Imam bertanya, Tuhan, bagaimana cara kami itu harus kembali? Langsung dalam ayat berikutnya, Anda baca. Tuhan katakan, bawa kemari persembahan persepuluhanmu, dan bawa kemari itu semua persembahan daripada khususmu. Dan uji aku, pada waktu kamu kembali, aku akan bukakan tingkap-tingkap langit. Aku akan bukakan pintu-pintu surga.
Aku akan mencurahkan berkat kepadamu sampai engkau berkelimpahan. Aku akan menghardik belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pindahan. Dan pohon anggur akan selalu berbuah bagimu. Dan engkau akan disebut yang berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mengapa gereja itu perlu memperhatikan persembahan perpuluhan dan persembahan khusus? Saya bertemu dengan beberapa orang-orang yang kemudian mendapatkan peringkat 10 besar dari orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Mereka berkata, "Bang, saya tidak tertarik dengan persembahan perpuluhan. Uang itu bukan big issue buat saya. Uang saya sudah peroleh dengan berlimpah-limpah. Buat apa saya memberikan perpuluhan karena uang saya banyak?" Dan saya berkata, "Mohon maaf Pak, perpuluhan dan persembahan khusus bukan berbicara Tuhan itu akan memberkati kita dalam hal keuangan, financial blessings. No. Perpuluhan dan persembahan khusus itu adalah pernyataan diri kita bahwa yang pertama kita berkata, Tuhan, saya mau dekat dengan Tuhan. Perpuluhan ini adalah tindakan iman kita yang mengatakan, Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini ada berapa banyak Anda yang mau datang mendekat kepada Tuhan? Anda mau dekat dengan Tuhan. Nah, yang mau, mari kita bangkit berdiri. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, kasih kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, yang kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kalau Anda ingin melihat kemuliaan Tuhan, jangan membiarkan orang lain mengangkat beban yang harusnya kita angkat. Kita senang dengan pembicara-pembicara yang diurapi, karena kita ingin melihat pengurapan dan kemuliaan yang kemudian menyertai hamba Tuhan yang melayani. Tapi tidakkah Anda rindu bahwa kemuliaan itu ada dalam diri saudara? Banyak orang menolak beban. Banyak orang lari dari beban. Pada waktu Anda lari, maka dengar Anda tidak lihat kemuliaannya. Apa yang terjadi pada waktu kemuliaan Tuhan ada bersama-sama dengan orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Satu tempat di mana sumber makanan tidak ada, sumber minuman tidak ada.
Tapi di padang gurun mereka sanggup hidup 40 tahun dan mereka beranak pinak di sana. Orang bertanya, hidup saja tidak mungkin, tapi Israel bisa beranak pinak. Maka mereka bersaksi, kami dapat tinggal di padang gurun 40 tahun dan kami bertambah banyak. Oleh karena kami melihat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kami. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Tinggal dalam kemuliaan-Nya. Hari ini Tuhan bicara, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada saudara. Anda mungkin bertanya, bagaimana cara kami mendekat? Firman Tuhan, bawa kemari persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Saudara dengar, kalau Anda hari ini merasa berat, Tuhan tidak paksa, silakan. Tapi Anda tidak bisa menikmati kehadirannya dalam hidup ini. Anda sulit untuk bisa mengerti Dia, mendengar suaranya, mengerti isi hatinya. Tapi pada waktu Anda merelakan, memuliakan Tuhan dengan harta Anda akan lihat Tuhan akan mempercayakan rahasia-rahasia hatinya kepada kita. Anda tidak pernah sendiri. Karena Allah yang kepadanya kita beribadah disebut Immanuel, yang artinya God is with us. Saya berdoa pulang dari tempat ini, tidak ada yang sendirian lagi. Anda akan pulang bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ Anda berada. Biarlah kemuliaan Tuhan ada di atas kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Oh, ralamataka ralamatu, ya ralabara bara bara bara. Tuhan, Engkau melihat hati setiap kami. Ulurkan ya Tuhan tali kasih-Mu. Mari ya Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau berkenan untuk menarik kami, bawa kami going to the next level. Ada di tempat di mana Tuhan berada. Oh, ralabataka ralamatu, ya ralabarabara. Kalau kami bersalah dengan perpuluhan kami, ampuni kami. Jika kami bersalah dengan keuangan kami, ampuni kami. Oh, dan saat ini ya Tuhan, dengar janji kami, dengar cerita hati kami, bukakan tingkap-tingkap langit, dan curahkan ya Tuhan kekuatan buat kami. Oh, urapi kami, urapi kami. Oh, hadirat-Mu dalam nama Yesus. Yes, yes, yes. Yes. Angkat selubung yang menyelubungi kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya. Silakan duduk saudara.